Halo, assalamualaikum. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang limit yang mungkin ada hubungannya dengan pembahasan kalian. Eh, saya yakin kalian semua sudah pernah mempelajari limit dan sepertinya bukan masalah yang sangat besar sekali kita bertanya waktu belajar tentang limit. Di SMA juga sudah pernah dipelajari. Sebenarnya kalau kita mencari pemahaman apa sih itu limit, sebenarnya limit itu sebuah teori yang menjelaskan tentang eh, batasan atas sebuah fungsi, di mana limit itu menggambarkan beberapa jauh sebuah fungsi akan berkembang apabila variabel di dalam fungsi yang bersangkutan terus menerus berkembang mendekati yang nilai-nilai tertentu. Jadi limit itu kadang memberi limit batas kiri dan batas kanan. Ada batasan di mana kita maksud batas kiri dan batas kanan, bukan batas kiri dan batas kanan, tapi sisi kiri dan sisi kanan. Jadi melihat limitnya sendiri di bagian tengah itu dilihat dari kiri ke menuju titik pusat, dan dari kanan menuju ke titik pusat. Kalau secara definitif, pemahaman tentang limit dan kontinuitas suatu fungsi itu merupakan dasar yang memahami konsep turunan. Jadi waktu ketika kita membahas tentang turunan, sudah kayak 2x kuadrat, otomatis di kepala kita itu langsung muncul karena sudah menjadi kebiasaan kalau turunan ya sudah 2x kuadrat jadi 4x gitu doang. Selama ini kan itu yang diajarkan oleh di kita, tapi proses terbentuknya logika 2x kuadrat menjadi 4x itu seperti apa. Sepertinya di beberapa waktu kalian sekolah tidak membahas tentang ini, atau mungkin terlewat. Biasanya karena di sekolah-sekolah berkejar-kejaran dengan waktu, makanya mereka biasanya langsung mengajarkan dengan cara cepatnya gimana nih, sehingga kita tidak bisa melihat peran serta limit dalam diferensiasi atau turunan. Nanti kita jelaskan atau kita bahas bareng-bareng. Oke, secara definitif ada ini, kemudian secara definisi kedua, nah kayak gini nih, mempunyai limit a. Jadi suatu fungsi fx mempunyai limit a jika x lebih besar, jika x adalah a kecil, yang dituliskan sebagai limit x a merupakan fungsi x dari a yang didefinisikan jika untuk setiap bilangan positif error lebih dari 0 bagaimanapun kecilnya masih ada bilangan positif atau simpangan bakunya lebih dari 0. Mohon maaf kalau ada suara anak kecil yang masuk kebocoran, mungkin itu anak saya menangis karena bapaknya bicara masalah matematika di jam-jam waktu buka puasa. Sehingga jika berlaku x min a kurang dari 0, x min a lebih besar dari 0 tapi lebih kecil dari simpangan, bukan simpangan, row-nya, simpangan bakunya. Dengan kata lain, suatu fungsi x akan mendekati a jika limit kiri sama dengan limit kanannya. Oke, untuk menjelaskan konsep limit secara intuitif, kita bikin aja sebuah permisalan. Bila nilai x dari sebuah fungsi y sama dengan fx itu dekat dengan a tetapi tidak sama dengan a, maka fungsi x lebih dekat dengan L, karena AA dan L merupakan bilangan real. Nah, kita cari kedekatannya dari keterbatasan dari sebuah fungsi tersebut. Kemudian bila x mendekati a tetapi x tidak sama dengan a, maka lebih mendekat ke L nya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa limit fungsi x bila x mendekati a adalah L. Jadi
limit XA itu merupakan fungsi X dari yang sama dengan menghasilkan L gitu. Kalau kita ngelihat hukum-hukum limit sendiri, kalian semuanya sudah bisa ngecek di referensi kalian sama-sama. Ada limit tentang hukum konstanta, kemudian limit hukum penjumlahan, limit hukum perkalian, limit hukum pecahan. Kemudian jika suatu bilangan bulat positif, jika A-nya lebih besar dari 0 untuk nilai N genap, maka limit hukum akar menghasilkan N lebih besar dari A. Kemudian contoh-contoh secara teoritisnya semuanya ada di referensi kalian. Masih banyak lagi hukum substitusi, kemudian ini teori trigonometri, hukum apit, dan macam-macam. Saya ngambil contoh di sini nih. Saya punya contoh di mana limit adalah x kuadrat dikurangi 4 dibagi dengan x kuadrat ditambah x min 6. Sorry, saya lupa menyebutkan limit x2 itu sama dengan fungsi x-nya x kuadrat dikurangi 4 dibagi x kuadrat ditambah x min 6. Jadi kita pecahkan dulu fungsinya dengan memfaktorkan fungsi x2 min 4 dengan hasil x min 2 dikali dengan x plus 2. Kemudian yang di bawah pun juga x min 2 dikali dengan x plus 3. Maka dari sini dapat kita kerjakan sama-sama bahwa limitnya menghasilkan x plus 2 dibagi dengan x plus 3, atau bisa dicoret, ketemulah dengan limit x nilainya 2, maka 2 plus 2 4, 2 plus 3 sama dengan 5. Oke, dari situ dapat kita ketahui bahwa nilai limit itu mendekati 0,8. Begitu juga nilai di bawah itu. Sorry, sebentar. Oke, saya ulang. Kalau kita tarik nih dari nilai x yang dari 1 mendekati 2, kemudian dari 3 yang mendekati kedua dari sisi kiri dan sisi kanannya, maka kecenderungan nilainya akan mendekati nilai 0,8 secara keseluruhan. Dari sini bisa dipahami ya tentang konsep limit ya, cara kerjanya. Oke, saya kira untuk secara teoritis limit itu lebih enak digambarkan dengan sebuah fungsi turunan. Kita coba gandengkan dengan fungsi turunan di slide saya yang berikutnya.